Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Nadia dari fase F Derva. Poin yang pertama yaitu partikulasi sosial dan perbedaan kelompok. Jadi partikulasi itu adalah sikap yang mementingkan kepentingan kelompok sendiri daripada kepentingan umum. Untuk perbedaan sosial itu dia kenyataan bahwa individu itu unik dan berbeda. Tapi dia tetap hidup berdampingan meskipun dia berbeda secara vertikal dan horizontal. Poin kedua itu dia ada struktur sosial, hakikat, dan cirinya. Jadi struktur sosial itu susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Hakikat dan ciri-cirinya itu dia bersifat abstrak. Abstrak itu dia tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Mencakup seluruh hubungan sosial. Mencakup seluruh hubungan sosial ini dia meskipun semua sifat-sifat ataupun sikap-sikap masyarakat itu terjadi pada struktur ini, dan dia selalu berkembang ataupun dinamis. Dinamis ini dia dapat selalu berubah-ubah. Misalnya dulu kita seringnya belanja offline dan sekarang kita seringnya belanja online, itu otomatis struktur sosialnya itu bisa berubah. Yang ketiga itu ada fungsi struktur sosial. Fungsinya itu dia sebagai pengawas sosial ataupun sebagai kontrol agar masyarakat tidak semena-mena dalam bermasyarakat, dan dasar untuk menanamkan disiplin dan kelompok agar masyarakat disiplin atas aturan dan norma yang ada. Nomor 4 itu ada bentuk struktur sosial. Itu terbagi menjadi dua, yaitu diferensiasi ataupun horizontal dan stratifikasi vertikal. Poin kelima kita akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi itu adalah klasifikasi masyarakat secara horizontal ataupun sejajar. Artinya dia tuh nggak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Untuk nomor 6 itu dia hakikat diferensiasi sosial adalah menghargai keberagaman tanpa diskriminasi. Nomor 7 itu bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial itu yang pertama ada ras berdasarkan ciri fisiknya. Terus berdasarkan suku bangsanya, itu latar belakang budayanya, agamanya berdasarkan keyakinan dan gendernya, laki-laki dan perempuan. Untuk ke-8 itu dia stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini dia klasifikasi masyarakat secara vertikal. Dia itu dari tinggi ke atas ataupun dari atas ke rendah. Dari tinggi ke rendah maupun dari rendah ke tinggi. Nomor 9 itu faktor penyebab. Jadi faktor penyebab dari stratifikasi sosial ini dia adanya sesuatu yang dihargai lebih. Contohnya kekayaan, kekuasaan, ataupun pendidikan. Nomor 10 dasar stratifikasi sosial itu ada 4. Yang pertama itu kekayaan, materi, kekuasaan, jabatan, keturunan darah biru, dan ilmu pengetahuan itu gelar. Nomor 11 yaitu sifat dari stratifikasi sosial. Dia ada terbuka, tertutup, dan campuran. Terbuka ini bisa naik dan turun, contohnya seperti pedagang yang biasa, lalu dia bisa naik menjadi pengusaha sukses. Untuk yang tertutup, dia tidak bisa pindah kelas, misalnya sistem kasta Bali, dia tidak bisa mengganti kastanya, sulit. Lalu untuk campuran kombinasi keduanya, misalnya dia terlahir sebagai bangsawan, tetapi dalam dunia pendidikan dia tetap orang biasa saja dari bawah yang berusaha naik untuk menjadi ke atas. Lalu nomor 12 itu fungsi stratifikasi sosial, yaitu menentukan distribusi hak dan kewajiban serta menentukan lambang status. Jadi itu tuh dia bisa menentukan lambang statusnya itu berada di status mana dalam masyarakat tersebut, dan itu juga bisa memotivasi agar masyarakat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang ke-13 itu adalah sistem stratifikasi khusus di Indonesia. Jadi di Indonesia ini dia sangat beragam di zaman modern berbasis pada ekonomi dan jabatan. Namun di beberapa daerah tuh dia masih ada pengaruh keturunan ataupun bangsawannya, misalnya di keraton. Lalu nomor 14 itu di sistem stratifikasi khusus pada masyarakat feodal. Jadi sistem ini dia berbasis pada kepemilikan tanah. Misalnya di lapisan atas tuh dia ada raja dan bangsawan. Lalu pada lapisan bawah dia ada rakyat jelata dan petani yang menggarap lahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.